Bunga Rafflesia mekar di Bengkulu, kain tapis indah menawan. Suara Bella kembali menyapa selalu, membawa info untuk kawan pajak sekalian. Baik, selamat siang kawan pajak Bengkulu dan Lampung. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, Bella, suara warga sadar pajak Bengkulu dan Lampung. Saya Nani. Seperti biasa, podcast ini adalah ruang ngobrol santai namun bermakna, tempat kita membedah berbagai macam informasi terkait dengan perpajakan. Baik, kawan pajak Bella, hari ini kita akan bahas topik yang sedang trending, yaitu tentang aktivasi Cortex. Nah, supaya tidak salah langkah, hari ini saya ditemani oleh dua narasumber hebat kita. Mereka berdua adalah penyuluh pajak Kanwil Bengkulu dan Lampung. Ada Mas Adi dan ada Kak Seto. Ya, boleh disapa dulu kawan pajak Bella. Selamat siang Mbak Nani, selamat siang kawan pajak semua. Ya. Halo kawan pajak Bella. Ya, baik. Langsung saja saya ke Kak Seto deh. Apa itu Cortex dan mengapa kita harus melakukan aktivasi Cortex? Baik Mbak Nani, untuk kita ketahui bahwa sebenarnya Cortex ini adalah sistem yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jadi Cortex ini adalah sistem administrasi perpajakan inti yang dibuat DJP untuk menggantikan DJP online yang biasa kita gunakan. Tujuannya yaitu mempermudah ini wajib pajak untuk berinteraksi dengan sistem DJP melalui satu akses digital yang tunggal. Jadi sistem single digital access. Jadi semua layanan perpajakan itu terintegrasi di Cortex ini Mbak Nani. Dan untuk registrasi akunnya adalah langkah pertama untuk bisa mengaksesnya. Jadi sebelum kita bisa login Cortex, kita harus melakukan aktivasi akun Cortex DJP terlebih dahulu Mbak Nani. Jadi Cortex ini seperti rumah baru gitu ya, Iya. yang isinya lebih lengkap supaya kawan pajak Bella ini nggak perlu repot gitu pindah layanan gitu ya. Apa saja yang harus disiapkan untuk registrasi dan aktivasi akun Cortex ini? Mungkin Mas Adi bisa jelaskan. Ya, terima kasih Mbak Nani. Paling tidak ada 3 syarat utama ya yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak untuk bisa melakukan registrasi akun Cortex. Yang pertama adalah alamat email. Nah, alamat email itu harus alamat email yang aktif. Mengapa? Karena nanti ketika kita aktivasi registrasi akun Cortex itu nanti ada notifikasi atau kode verifikasi yang akan langsung dikirimkan ke alamat email tersebut. Jadi apabila alamat email tidak aktif, sedangkan kita harus memasukkan kode verifikasi itu tidak bisa kita dapatkan. Nah, yang kedua adalah nomor telepon seluler. Nomor HP juga harus yang aktif. Karena nanti sama seperti email, kode verifikasi, kode OTP itu nanti akan masuk ke nomor HP itu melalui SMS ya. Jadi pastikan selain aktif ada pulsanya juga. Pulsanya berapa? Ya paling tidak bisa untuk menerima SMS OTP itu. Kemudian yang ketiga yang krusial nih, nick-nya itu sudah harus tervalidasi atau terverifikasi atau padat. Jadi nick-nya itu ketika kita melakukan registrasi nanti kan kita akan menginputkan NIK. Ketika NIK-nya itu sudah padan, sudah sesuai dengan yang ada di Dukcapil, itu nanti langsung akan muncul nama kita. Kalau NIK-nya tidak padan atau tidak sesuai dengan Dukcapil, kan nanti tidak muncul apa-apa situ. Jadi pastikan NIK-nya itu sudah sama dengan NIK yang ada di Dukcapil. Kalau misalnya ternyata kok tidak ada, nanti kawan pajak bisa coba hubungi Dukcapil setempat untuk memvalidasi apakah NIK ini sudah benar ada nggak di sistem Dukcapil itu. Baik, bisa dicatat ya kawan pajak Bella, berarti NIK-nya harus padan ya, NIK harus padan, dan sepertinya himbauan untuk pemadanan NIK itu sudah tidak apa-apa, kawan pajak masih ada waktu, silahkan lakukan pemadanan NIK dan NPWP bila mana belum dilakukan. Nah, ini pertanyaan yang banyak muncul juga nih.
Seto. Saya sudah biasa menggunakan DJP online nih, gitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan dengan akun Cortex saya? Bagaimana cara meregistrasikannya? Ya, pertanyaan bagus sekali Mbak Nani ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa DJP online dan Cortex itu adalah dua aplikasi atau website yang berbeda. Yang kita ketahui bahwa dulu DJP online itu digunakan untuk pelaporan SPT tahunan ya, biasa yang rutin ya. Selain itu juga ada beberapa layanan yang bisa digunakan lewat DJP online. Nah, untuk pelaporan yang terbaru itu harus menggunakan Cortex. Jadi semua layanan yang lama itu sudah ditutup dan membuka lembaran baru nih ya melalui website Cortex. Nah, terkait dengan penggunaan aplikasi DJP online itu tidak serta-merta bisa langsung menggunakan Cortex. Karena yang pertama memang password yang digunakan di Cortex dengan DJP online itu sangat berbeda. Jadi kalau misalkan kita dulu sudah bisa membuka akun DJP online gitu, berarti kan secara administrasi mungkin ya, nick kita itu sudah valid. Habis itu email kita juga mungkin sudah yang digunakan sudah terdaftar di DJP dengan update. Nah, kalau misalkan seperti itu, cara yang mudah adalah kita membuka Cortex lalu mengklik ya lupa kata sandi. Karena memang untuk kata sandi yang sebelumnya dengan yang Cortex ini itu pokoknya berbeda. Makanya terkait dengan akses untuk masuk ke Cortex itu memerlukan password yang baru di Mbak Tani. Iya. Berarti kuncinya lupa kata sandi. Lupa untuk yang kata sudah sandi. pernah mengaktifasi atau biasa menggunakan DJP online. Iya, dengan syarat email, nomor HP itu sudah terupdate. Betul, aktif valid. Iya, betul. Jadi akun pajak Bella nanti kliknya adalah tombol lupa kata sandi, karena sandi yang sudah digunakan di DJP online tidak serta sama ya, sama. Dan memang tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan untuk. Kalaupun mau disamakan lagi tidak apa-apa, bisa. Tetapi ada persyaratan khusus nggak untuk sandi di Cortex ini, Mas Adi? Sandi di DJP online bisa digunakan di ini nggak kan? Iya. Nggak bisa ya. Iya. Kadang-kadang mau disamakan gitu. Berat untuk mengingat terlalu banyak sandi. Kalau di Cortex ini ada aturan dalam pembuatan passwordnya, benar ya, dan kawan pajak. Jadi Dari untuk aslinya. lebih keamanan Iya, ya. sebelumnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Sebelumnya lebih mudah, passwordnya tidak ada aturan khusus. Nah di Cortex ini ada aturan khusus. Nah, karena dia minimal kita karakter, kemudian minimal ada satu huruf kapital. Kemudian minimal juga terdapat satu huruf kecil ya. Kemudian ada juga minimal terdapat satu angka, kemudian minimal terdapat satu karakter khusus. Itu harus ada semua di situ. Itu ini sebenarnya untuk keamanan data para wajib pajak. Jadi ya karakter khusus itu misalnya kayak tanda seru, pagar, akeong gitu. Itu harus ada di situ. Sekilas jadi kayak agak repot. Agak repot. Tapi dari sisi keamanan, betul. Jadi kawan pajak yang di DJP online yang kemarin sudah pakai karakter-karakter yang disyaratkan di Cortex mungkin bisa digunakan lagi. Kalau sebenarnya kan tidak ada syarat itu ya, jadi dia bisa betul. Apapun itu bisa dijadikan password. Kita mencari yang simple gitu, yang mudah diingat. Yang mudah diingat karena mengingat sendiri udah cukup sulit gitu ya. Nah, sekarang kalau yang terjadi adalah nomor HP atau email tadi sudah tidak valid nih. Sepertinya apakah bisa diganti sendiri di situ atau apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa dijelaskan ke situ. Iya. Jadi untuk mereset password ini sebenarnya kan nanti ada link yang akan masuk ke data kita, apakah itu ke nomor HP atau ke email. Jadi memang nomor HP sama email ini itu sangat vital ya terkait dengan perubahan password. Nah, makanya email dan nomor HP itu harus selalu update. Bagaimana sih kalau misalkan email sama nomor HP-nya itu ternyata sudah tidak digunakan lagi dengan data yang ada di DJP? Nah, syaratnya adalah wajib pajak itu harus datang ke KPP terdekat.
Jadi cukup datang ke KPP terdekat. Tidak harus ke KPP terdaftar. Nah, ini untuk yang pribadi kebetulan KPP terdekat ya. Terdekat. Tapi kalau untuk badan kan harus ke KPP terdaftar. Oh iya. Jadi kalau untuk orang pribadi kayak kita ini lebih mudah. Jadi misalkan kita lagi datang perjalanan kemana gitu, ada kantor pajak, Bapak dan Ibu para wajib pajak silahkan mampir saja Pas ke kebetulan ada situ. masalah ini. Iya, pas ada kebetulan ada masalah boleh mampir. Nanti di kantor pajak tersebut akan dilayani untuk melakukan perubahan data. Jadi perubahan datanya itu adalah terkait dengan perubahan nama email dan nomor HP. Nah, untuk emailnya jangan lupa, jangan sembarangan juga nih. Emailnya itu harus bisa dibuka karena nanti pas perubahan data ada link yang akan masuk ke email. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, juga nomor HP-nya juga nanti itu harus ada pulsanya juga karena nanti ada link yang masuk yang harus di klik ya ketika SMS itu masuk begitu. Jadi kuncinya kalau ada lupa email atau email sudah tidak aktif, intinya mau memperbarui data email ataupun nomor handphone, kawan pajak bela bisa datang ke KPP terdekat, ya seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi nih, Mas Adi. Saya seorang istri yang selama ini melaksanakan kewajiban perpajakan saya itu gabung dengan suami. Tapi saya, betul, saya butuh untuk akun Kortex saya. Apa yang harus dilakukan kalau wanita kawin ini? Iya, jadi kan memang ada beberapa case ya. Misalnya seorang wanita kawin, seorang istri, dia kan kayak kewajiban perpajakannya gabung ke suami, tapi dia tuh sebenarnya dia pengen punya Kortex. Katakanlah dia sebagai direktur atau dia sebagai staf perpajakan yang diberi role akses untuk menandatangani dokumen perpajakan, sehingga dia membutuhkan akses untuk masuk ke akun perpajakan tersebut. Nah, ini ada peran suami juga di sini sebenarnya. Nah, suami itu karena suami itu harus login ke Kortex ya, Kortex si suami. Kemudian dia masuk ke profil ya si suami tersebut. Situ ada namanya data unit keluarga. Nah, di data unit keluarga tersebut itu si istri harus masuk ke dalam daftar data unit keluarga tersebut. Ya, dengan status hubungan katakanlah istri dan sebagai tanggungan. Nah, setelah dia sudah masuk di situ, tinggal nanti si istri itu login ke Kortex, bukan login ya, masuk ke web Kortex pajak lapang mukanya. Nanti di bawah itu ada namanya aktivasi akun wajib pajak. Kan ada pertama ada login ya, kedua ada lupa password. Kalau lupa password itu kalau dia sebelum dia DJP online. Yang ketiga itu ada aktivasi akun wajib pajak. Nah, di ini dia di link tersebut dia klik aktivasi akun wajib pajak, nanti dia mengisi semacam form untuk bisa mendapatkan akses ke Kortex tersebut. Baik. Jadi nanti dia tetap akan bisa punya akses ke Kortex untuk melakukan aktivitas bisnisnya, ya dia sebagai istri, tetapi kewajiban perpajakan dalam hal ini SPT tahunan tetap masuk ke suami. Ya, hanya untuk dia bisa dapat akun Kortex saja. Betul, karena yang bersangkutan memang membutuhkan di kesehariannya. Nah, baik, jadi intinya butuh kerjasama dengan suami karena suami yang harus atau yang memastikan dan memastikan NIK si istri ini di dalam data keluarga. Pintunya berarti ada di akun suami. Baik. Nah, sekarang yang sering kita dengar lagi di Kortex ini kan ada yang namanya kode otorisasi DJP atau KODJP ini. Bisa diterangkan nggak Kak Seto? KODJP ini apa sih? Ya, jadi untuk KODJP ini adalah pengganti dari tanda tangan basah. Nah, jadi kalau dulu pas pelaporan menggunakan kertas itu harus tanda tangan basah. Selanjutnya pindah ke e-form dan e-filing itu menggunakan kode verifikasi. Nah, untuk Kortex ini berubah lagi menjadi kode otorisasi. Tapi intinya sih sebenarnya sebelum kita melaporkan SPT tahunan atau pelaporan SPT yang lain atau permohonan yang lain, itu pemohonnya harus mengetahui atas permohonan tersebut. Nah, jadi cara mengetahuinya seperti apa? Yaitu memberi tanda ya. Tandanya adalah. Nah, untuk kode otorisasi ini juga itu bisa kita ajukan melalui akun Kortex dari wajib pajak. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup membuka akun Kortex kita sendiri.
Jadi memang pertama kan harus bisa login ya. Nah setelah login ternyata di sini fiturnya sangat banyak. Salah satunya adalah membuat kode otorisasi. Caranya setelah melakukan login itu kita harus mengklik ya menu dari portal saya. Habis itu klik lagi permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Selanjutnya lagi tinggal pilih kode otorisasi DJP. Nah selanjutnya tinggal menggunakan membuat paspres ini Mbak sebagai ganti tanda tangan, begitu Mbak. Istilah baru lagi nih paspres ya, bukan beda dengan password ya. Kalau boleh tahu nih bedanya apa paspres dengan password? Nah ini yang sering tertukar ya badannya. Ada password, ada paspres. Nah, ini sebenarnya sama tapi fungsinya beda. Beda ya. Iya, password itu adalah kata sandi yang digunakan untuk masuk login ke akun Cortex. Jadi ketika kita buka laman Cortex kita, laman Cortex pajak.id, kita masukkan username, NIK dan BWP, kemudian kita masukkan password. Kita gunakan untuk masuk ke dalam akun Cortex. Nah, sedangkan paspres ini kata sandi pengaman yang digunakan secara spesifik itu untuk menggunakan kode otorisasi. Tadi kan Mas Seto udah menyebutkan pada saat kita membuat kode otorisasi kita akan membuat paspres. Nah, paspres itu untuk kode otorisasi untuk menandatangani dokumen-dokumen perpajakan di Cortex. Nah, boleh nggak nih paspres sama password disamakan? Nah, itu boleh aja gitu. Boleh aja disamakan. Mungkin kayak saya mungkin keterbatasan mengingat, daya ingatnya mungkin terbatas, samain aja lah password dan paspres. Jadi kalau password itu umumnya berarti digunakan di awal. Di awal, Nah, proses itu kalau untuk password menandatangani, untuk misalnya untuk melaporkan SPT, membayar itu untuk tanda tangan faktur, dia harus memasukkan paspres. Tapi misalnya daya ingatnya cukup tinggi, bisa dibedakan saja gitu untuk lebih aman gitu. Jadi password itu kunci masuk, tetapi kalau paspres adalah untuk menandatangan di dalam atau bahkan sering dilakukan di akhir gitu ya, untuk mengakhiri satu aktivitas di Cortex. Nah baik, ini ada pertanyaan juga yang banyak masuk. Kawan pajak ini sudah mengajukan kode otorisasi, tetapi yang bersangkutan bilang setelah saya mengajukan KODJP statusnya itu invalid gitu. Kak Seto, apa yang harus dilakukan kalau status KODJP yang baru diajukan invalid? Tenang, jangan panik. Jadi untuk melihat paspresnya dengan status invalid itu cukup mudah. Yang pertama cukup buka akun Cortex kita, nanti ada di portal saya, profil saya, ada nomor identifikasi eksternal. Selanjutnya cari sertifikat digital, baris sertifikat digital. Lihat sertifikat yang invalid, nanti tinggal klik periksa status, lalu klik menghasilkan. Nah, ditunggu beberapa saat, nanti status yang invalid itu berubah menjadi valid, Mbak Nani. Baik. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah panik. Tapi sebelum status itu menjadi valid, tentu KOD dimaksud belum bisa digunakan, gitu ya. Dan tidak sulit untuk membuatnya menjadi valid. Baik, terima kasih untuk Mas Adi dan Kak Seto atas kehadirannya di Suara Bela. Insya Allah ini informasinya sangat bermanfaat untuk kawan pajak Bela semua. Baik, kawan pajak Bela, kita akhiri sampai di sini. Kami juga mengingatkan untuk kawan pajak Bela tetap waspada terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi apapun yang Bapak, Ibu atau kawan pajak Bela terima, entahkah itu surat elektronik ataupun WhatsApp ataupun permintaan untuk mengunduh atau menginstal sesuatu aplikasi yang terkait dengan Direktur Jenderal Pajak, mungkin Cortex gitu ya. Jangan ragu-ragu untuk mengkonfirmasi kebenarannya dulu. Baik, terima kasih, sampai bertemu kembali di tema podcast kita yang lain. Salam sehat selalu, sampai jumpa di Suara Bela.